Reporting from Brighton, the virus changes in a way that allows transmission between humans. We're trying to determine the cause of death. At alert level 6. WHO guidelines for governments will be. Health agency is not likely to recommend official travel restrictions. Pecinta film apokaliptik zombie pasti sudah tidak asing lagi dengan film besutan dari sutradara Mark Foster ini. Diangkat dari novel karangan Max Brooks dengan judul yang sama dan cukup sulit dalam pelafalannya, yaitu World War Z atau Perang Dunia Z. Perang Dunia Z sendiri menceritakan kisah seorang mantan pegawai PBB yang berpacu melawan waktu untuk mencari vaksin. Film ini sendiri dirilis pada tanggal 21 Juni tahun 2013 yang dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Gary Land, Mireille Enos sebagai Karin Land, Daniela Kertes sebagai Segen, dan masih banyak lagi. Film ini diawali dengan pagi hari yang cerah. Ada sebuah keluarga yang begitu harmonis, yaitu keluarganya Gary Land itu sendiri. Saat Gary tengah tertidur di pagi hari bersama istrinya yang bernama Karin Land, tiba-tiba ada dua orang bocil alias putrinya Gary, yang dimana putrinya membangunkan mereka karena akan sarapan pagi. Dan setelah mereka sarapan pagi, Gary dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju kota Philadelphia. Dan saat itu juga mereka terjebak dalam kemacetan kota. Dalam kemacetan tersebut, Gary mendengar laporan berita dari radio mobilnya bahwasannya sedang terjadi wabah rabies di seluruh dunia yang sudah tersebar di beberapa negara. Saat setelah mendengar laporan berita di radio, tiba-tiba ada motor polisi yang menabrak kaca spion mobilnya Gary. Saat itu juga Gary langsung turun dari mobilnya dan langsung mengambil pecahan spion mobilnya itu. Dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba ada sebuah ledakan yang cukup keras hingga membuat Gary kaget dan warga situ pada panik. Dan lagi-lagi ada motor polisi yang menghampiri Gary dan menyuruh Gary untuk tetap di dalam mobilnya. Dan tiba-tiba ada sebuah mobil truk yang tiba-tiba oleng yang langsung menabrak polisi tersebut hingga polisi tersebut pun terpental. Kemudian truk tersebut langsung menabrak dan menerobos jalanan macet tersebut. Pada saat itu juga Gary langsung berinisiatif memanfaatkan jalanan itu untuk pergi dari tempat tersebut bersama keluarganya. Dan pada saat yang sama Gary sedang tergesa-gesa karena keadaan kota yang sudah sangat kacau dan panik hingga membuat Gary tidak berfokus dalam berkendara. Yap, mobilnya Gary pun ditabrak dari arah berlawanan. Kecelakaan tersebut tidak terhindarkan dan mengalami tabrakan yang cukup keras. Namun beruntungnya Gary dan keluarganya selamat serta tidak ada yang terluka sama sekali. Dan di situ Gary pun langsung keluar dari mobilnya itu, dan pada saat di luar Gary melihat orang yang digigit oleh zombie dan menghitung dalam hitungan detik. Orang tersebut langsung berubah menjadi zombie. Saat itu juga Gary langsung membawa keluarganya untuk pergi dari kota itu yang sudah kacau dikarenakan serangan para zombie. Beruntung mereka selamat dari serangan para zombie tersebut hingga pada akhirnya mereka pun berhenti terlebih dahulu di pinggir jalan. Hal itu dikarenakan ada salah satu anaknya Gary yang penyakit asmanya kambuh kembali karena kepanikan, dan disitulah Gary mencoba untuk menenangkan anaknya itu. Saat itu juga teman lamanya Gary tiba-tiba menelpon dirinya Gary. Pria ini bernamakan Thierry Umutomi. Thierry sendiri adalah mantan rekan kerja Gary dahulu saat dimana Gary pernah bekerja di PBB bersamanya. Di saat keadaan sedang kacau seperti ini, jelas Thierry membutuhkan Gary untuk bekerja bersamanya lagi.
I'll need you. I need you back. All right, we'll try to get a helicopter to you. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali hingga sampai di kota sebelah hingga tiba di sebuah supermarket untuk mengambil beberapa makanan dan minuman. Namun pada saat di dalam supermarket, tiba-tiba saja sang istri dari Gary ingin entah mau diapain oleh dua orang pria tersebut. Setelah itu selesai, mereka pun langsung keluar dari supermarket. Namun pada saat di luar mobilnya Gary sudah ada yang bawa lari. Lantas kemudian istrinya Gary menyarankan Gary untuk naik ke atas gedung apartemen dan menunggu jemputan helikopter yang dikirimkan oleh mantan atau doi dari rekan kerjanya itu. Gary, We're in Newark. we're stranded. If we can get to the roof, can you get someone to us? The earliest will be sunrise. Sunrise. Namun pada saat mereka sedang di dalam apartemen, mereka pun berlarian lantaran tengah dikejar oleh sekawanan zombie. Ketika di tengah perjalanan, salah satu anak bontotnya Gary berpisah dengan mereka, tetapi pada akhirnya si anak cewek Nanglis berhasil ditemukan kembali. Beruntung juga mereka bertemu dengan salah satu keluarga di apartemen tersebut yang masih survive dari serangan zombie-zombie. Untuk kemudian Gary memutuskan bersembunyi dan rehat sejenak di tempat itu bersama keluarga orang lain dan menunggu hingga sampai matahari terbit. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke atap gedung. Berhubung ada helikopter yang sedang OTW menjemput mereka di atas gedung, dan pada saat itu mereka pun berlarian lagi untuk mencapai ke atap gedung. Nos preocupamos por eso. Ready. Come on, guys. Dan saat mereka tiba di atap gedung, Gary tertinggal dalam gedung karena hampir digigit oleh zombie, akan tetapi ia diselamatkan oleh si bocil yang tadi. Dengan segera Gary pun langsung bergegas menuju ke atap gedung. Sesampainya di atap ia malahan berlari menuju ke pinggir gedung, yang dimana dirinya Gary khawatir yang akan terjadi selanjutnya ia berubah menjadi zombie. Hal itu disadari lantaran wajahnya Gary terpapar bercak darah dari si zombie. Namun hal tersebut tidak apa-apa, dan helikopter pun tiba di titik penjemputannya. Karena Gary ingin keluarganya selamat, jadi ia menutup dan menahan pintu atap gedung itu agar zombie tidak mengejar mereka.
dan membiarkan keluarganya naik terlebih dahulu ke dalam helikopter, dan saat keluarganya sudah naik ke dalam helikopter semua, lalu kemudian Gary langsung berlari menuju helikopter itu, sementara itu tentara sambil menembaki para zombie yang mengejar Gary. Dan mereka pun berhasil pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang berlayar di Samudera Atlantik, dan mereka pun langsung tiba di kapal Angkatan Laut itu. Saat itu juga Gary pun langsung bertemu dengan Thierry, dan langsung membawa Gary ke dalam kapal itu. Namun pada saat itu juga Thierry pun langsung mengobrol dengan Gary. The president is dead. This is a memo from Camp Humphreys in South Korea. If we knew where this thing started, then we'd have a chance. We haven't had contact with them since, but this could lead us to the Masbach Earth. there to look for the source. He's just developing a vaccine to stop it. So we're sending them. You're right. Dan tidak lama kemudian datang seorang kapten kapal yang ingin menugaskan Gary bersama tim untuk membantu dokter ahli virus yang bernama Dr. Fazbeck untuk mencari tahu cara menghentikan wabah ini. Awalnya Gary menolak untuk melakukan tugas berat itu, karena jika Gary menolak maka Gary dan keluarganya akan dipulangkan kembali ke kota Philadelphia yang sudah dipenuhi oleh warga zombie. Karena ia tidak menginginkan hal itu, terpaksa mau nggak mau ia harus menjalankan tugas berat itu. Ia rela demi keluarganya selamat. Setelah Gary menyetujui hal itu, ia pun langsung berangkat bersama dokter ahli virus itu. Gary dikirim menuju pangkalan Amerika Serikat di Korea Selatan. Focus on their boots, focus on their voices, do what they say. Okay. They move with. Look, we don't know we're walking in. They stop, we stop. If things were to get crazy, we were meant to. So you see something, right? These guys are hammers. Okay. Important. You call it out. We'll make it happen. And to hammers, everything looks like nails. I heard that. Yeah. Yeah, we're gonna. Is a serial killer. Something. Mother Nature. Think we're gonna find anything? No one's better. More creative. She can't help the urge to want to get caught. Like all serial killers at school is seeing the crumbs for the. Now the hard part is why you read it. So she leaves crumbs. What good are all those brilliant crimes if no? Sometimes the thing in its armor to the virus turns out to be was the most brutal aspect. It's a bitch. Strengths. And she loves disguising her weakness. Singkat cerita, mereka pun tiba di pangkalan tersebut. Setelah selesai pesawat mendarat, Gary dan Dr. Fazbeck dan yang lainnya perlahan turun dari pesawat tersebut. Namun sayangnya dokter itu ceroboh dan kepeleset sehingga pistol yang dibawanya menembak ke dirinya sendiri, dan akhirnya dokter itu pun tewas. Sungguh disayangkan, padahal dokter itu adalah harapan satu-satunya mereka untuk menyelidiki wabah ini. Dan tidak lama kemudian datang tentara yang berjaga di pangkalan militer itu untuk membantu mereka. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, Gary pun berusaha mendapatkan informasi tentang zombie sebanyak mungkin di tempat itu, dan kemudian tentara yang berjaga di pangkalan militer itu memberitahu Gary bahwa zombie sangat sensitif terhadap suara bising. Kemudian itu Gary ditunjukkan oleh tentara yang berjaga di pangkalan tersebut sebuah ruangan yang penuh dengan jasad manusia yang terbakar. Dan pada saat yang sama juga di tempat itu pun ada seorang mantan agen CIA yang dipenjara karena telah berkhianat menjual senjata nuklir ke Korea Utara. Lalu Gary menghampirinya dan mengobrol dengan orang itu. Namun pada saat mengobrol dengan orang itu pun memberitahu jawaban kepada Gary untuk bertolak ke Israel untuk menemui Kepala Dinas Intelijen Israel Mossad Jurgen Warbrun, dan setelah mendengar hal itu Gary dan yang lainnya berangkat menuju Israel, dan perlahan mereka keluar dari tempat itu menggunakan sepeda menuju ke pesawat.
namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba tangannya Gary tersangkut ke kawat pembatas, dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba istrinya Gary menelpon Gary. Suara telepon itu hingga membangun para zombie tersebut dan terangsang. Looks like we just woke the dead. Now respect for others. Please turn off all pages and cell phones. Move! We gotta move! Dan Gary pun langsung segera mematikan telepon itu. Di sisi lain juga para tentara menembaki para zombie, dan salah satu pimpinan tentara membawa mobil tangki untuk mengisi bahan bakar pesawat, dan pada saat itu juga Gary terburu-buru mengowes sepeda untuk menuju pesawat, namun sayangnya Gary diserang zombie tetapi tidak apa-apa. Dan di sisi lain naasnya pimpinan tentara itu pun digigit oleh zombie, dan ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menembak dirinya dengan alasan agar ia tidak berubah menjadi zombie. Bahan bakar pesawat sudah terisi penuh. Gary dan pilotnya segera OTW menuju Israel. Di tengah perjalanan Gary menelpon istrinya, namun saat Gary sedang menelepon istrinya itu di dalam pesawat, tiba-tiba ada ledakan bom yang cukup besar hingga membuat pesawat berguncang dan sinyal saat menelepon tiba-tiba menghilang. Singkat cerita mereka pun tiba di Israel. Gary langsung bergegas menemui Jurgen Warbrun, dan setelah bertemu Gary langsung mengobrol dengannya, dan mengatakan mengapa Israel bisa bertahan dan membangun dinding tersebut. Singkat cerita Jurgen Warbrun mengajak Gary jalan-jalan untuk melihat dinding itu lebih dekat lagi di gerbang penyelamat antara umat manusia dan kawanan para zombie yang ada di balik tembok tersebut. Dan pada saat itu juga orang-orang yang ada di situ pun malah pada nyanyi-nyanyi dan happy-happy, hingga membuat suara bising yang cukup keras bagi para zombie, dan membuat para zombie terangsang akan suara bising itu, hingga para zombie menumpuk dan memanjat dinding tersebut. If I could get into India, where would I start? Forget about patient zero. I can't do what I speak with. India is a black hole. Hide. I don't have answers. All you can do is find a way. It's too late for me to build a wall. I'm running out of time. I need specifics. It's too loud. It's too loud. Coming over the top! Dan akhirnya para zombie berhasil masuk, dan mengakibatkan semua orang kepanikan lagi. Dan di sisi lain Gary pun bergegas pergi dari tempat itu sambil ditemani tentara Israel yang bernama Segen. Gary pun terus berlari sambil dikawal tentara Israel itu ke titik penjemputan helikopter. Namun saat mereka sedang di dalam ruangan tiba-tiba ada zombie yang masih hidup hingga menggigit tangan si Segen itu, dan Segen pun panik, hingga Gary pun berinisiatif. Ia tidak berpikir panjang lagi langsung menebas tangan si Segen itu hingga putus tangannya. Mungkin kata Gary jika tidak digitukan maka virus akibat gigitan zombie itu akan langsung menyebar ke dalam tubuh, dan membuatnya menjadi zombie. Singkat cerita mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke titik penjemputan helikopter, dan saat tiba di titik penjemputan helikopter, sayangnya helikopter itu pun diserang kawanan zombie yang tiba-tiba muncul dari balik tembok, hingga pada akhirnya helikopter itu pun terjatuh dan meledak, dan hingga pada akhirnya pun juga Gary dan tentara Israel itu berlari menuju ke bandara. Namun saat tiba di bandara pesawat yang dinaiki Gary sebelumnya telah pergi meninggalkannya,
Hingga saat itu juga Gary dan tentara Israel itu pun membegal salah satu pesawat untuk pergi dari negara itu yang sudah kacau karena serangan para zombie, dan ia pun berhasil masuk ke dalam pesawat itu. What's your destination? I don't know, we were... Singkat cerita, di dalam pesawat itu ternyata ada seekor zombie yang menyusup. Pada saat pramugari membuka pintu kamar mandi pesawat itu, tiba-tiba ia pun terkaget dan berteriak. Naasnya pramugari itu langsung digigit oleh zombie tersebut. Sontak di dalam pesawat seketika menjadi kacau. Karena sudah tidak ada jalan lagi, akhirnya Gary memutuskan untuk mengebom para zombie dengan resiko pesawat hancur dan jatuh ke bawah bukan ke atas. Prepare for impact. Beruntung Gary dan Segan selamat dalam kejadian tersebut. Namun naasnya perutnya Gary tertusuk puing-puing pesawat hingga tertembus. Sementara itu Segan tidak terluka sama sekali dalam kejadian pesawat jatuh tersebut. Dan kemudian itu Segan dan Gary berjalan menuju pusat penelitian WHO. Setelah sampai di depan gerbang gedung WHO, tiba-tiba Gary pingsan, dan Segan segera meminta bantuan kepada orang dalam. Singkat cerita, Gary pun terbangun dari pingsannya. Saat ia terbangun dari pingsannya, ia pun merasa terkejut dan kebingungan. Namun pada saat ia menanyakan pada dua orang pria berapa hari ia pingsan, ternyata ia sudah 3 hari pingsan di tempat itu. Sontak Gary terkejut kembali, ia pun langsung ingin menelpon istrinya dan memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. Namun pada saat itu ponselnya Gary dipegang oleh salah satu pria yang merugul. Namun Gary mempersilahkan pria itu untuk menelpon agar pria tersebut tahu siapa sebenarnya Gary, dan pria itu pun menelepon orang yang tersambung melalui telepon itu, dan langsung mengetahui siapa sebenarnya Gary. Dan pada saat yang sama Gary pun ditanya oleh pria itu, "Mengapa kau datang kemari? Apa yang kau perlukan dari kami?" Gary pun menjawab, "Penyakit mematikan milikmu," yang artinya Gary menginginkan sebuah vaksin anti-zombie. Pada saat itu juga Gary mempunyai ide bagaimana kalau menggunakan virus untuk melawan virus sebagai kamuflase. Artinya virus tidak akan menyerang sebuah inang yang sudah tercemar virus, karena sebelumnya dia mengamati bahwa ada orang-orang yang tidak diserang oleh zombie. Namun hal itu masih mempunyai kendala karena siapa yang mau jadi bahan percobaan yang harus berhadapan dengan zombie langsung. Kendala lain, botol vaksin disimpan di gedung sebelah yang berisikan zombie, mau nggak mau dia harus mengambil botol tersebut.
Pada saat Gary sedang berada di dalam ruangan lab yang penuh dengan obat-obatan berupa vaksin, ia pun merasa kebingungan dan berpikir yang mana yang harus diambil. Karena ia tidak ingin ambil pusing, akhirnya dia mengambil semuanya dan membawanya. Namun pada saat ia ingin pergi dari tempat itu, ternyata sudah ada zombie yang menunggu Gary di luar, dan Gary pun mulai kebingungan lagi. Namun ia berpikir kembali, ia memutuskan dirinya sebagai kelinci percobaan dengan menyuntikkan vaksin itu ke dalam dirinya sendiri. Dan setelah selesai menyuntikkan vaksin itu ke dalam dirinya, ia pun menunggu hingga beberapa saat agar vaksin itu menyebar ke dalam tubuhnya. Saat Gary selesai menunggu beberapa saat, Gary pun memberanikan diri dengan membuka pintu tersebut. Dan benar saja, zombie tidak bisa mendeteksi keberadaan Gary. Percobaan pun berhasil. Akhirnya PBB memproduksi vaksin-vaksin itu yang digunakan sebagai kamuflase, tetapi bukan sebagai obat untuk menyembuhkan zombie. Vaksin-vaksin digunakan oleh manusia yang masih hidup untuk mempertahankan diri atau untuk melawan zombie, dan film pun berakhir.